Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risanati Maulida Putri sebagai moderator dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 terdiri dari 1. Dewi Fuadatul Latifah, NIM 2021 01040041. 2. Risanati Maulida Putri, NIM 2021 01040042. 3. Siti Nur Afifatus Zahra, NIM 2021 01040043. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami klasifikasi hadis. Berikut penjelasannya. Klasifikasi hadis terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, yang terdiri dari hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Kedua, pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matan, terdiri dari hadis sahih, hadis hasan, dan dhaif. Berikut penjelasannya. Klasifikasi hadis. Pengklasifikasian hadis dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, berdasarkan kualitas sanad dan matan, berdasarkan kedudukannya di dalam hujjah, berdasarkan persambungan sanad dan pihak yang disandarinya pada akhir sanad, serta berdasarkan penyandaran beritanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. 1. Hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur, yang berarti at-tatabu, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad pada setiap tingkatannya, terdiri atas perawi dengan jumlah banyak menurut hukum adat atau akal yang tidak mungkin melakukan kebohongan terhadap hadis periwayatan mereka. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Para ulama menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menurut sebagian ulama, perawi tersebut terdiri atas jumlah yang banyak, minimal 10 orang. 2. Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. 3. Mustahil menurut adat bahwa mereka dapat berbuat dusta. 4. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera atau mahsusat. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang didoruri atau pasti. Wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya dan dianggap kafir bila meninggalkannya. Beberapa hadis mutawatir tersebut telah dihimpun dalam beberapa kitab, di antaranya A. Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah oleh Al-Suyuti, B. Qatfu Al-Azhar oleh Al-Suyuti, C. Nazm Al-Mutanasir min Al-Hadis Al-Mutawatir oleh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. 2. Hadis ahad. Kata ahad berarti 1. Maksudnya adalah suatu khabar al-wahid yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ajaj al-Khatib membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya menjadi 3, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Beliau mengemukakan definisi hadis ahad sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Menurut Ajaj al-Khatib, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai hadis mutawatir ataupun hadis masyhur.
Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matan. 1. Hadis sahih. Sahih secara etimologi adalah lawan dari sakim atau sakit. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis sahih artinya hadis yang berhubungan atau bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi adil, dobit, yang diterimanya dari perawi yang sama kualitasnya dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula berilat. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi. Kriteria hadis sahih menurut para ulama diantaranya: 1. Sanad hadis tersebut harus bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya adalah dobit atau memiliki ketelitian. 4. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz. 5. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Para ulama hadis, demikian juga para ulama usul fikih dan fuqaha sepakat menyatakan bahwa hukum hadis sahih adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Menurut para ulama hadis, tingkatan hadis sahih berkaitan dengan kualitas para perawi atau sanad atau asyah al-asanid yang dianggap para perawinya paling sahih berdasarkan syarat-syarat kesahihan. Akan tetapi, para ulama hadis mempunyai penilaian masing-masing, yaitu 1. Asyah al-asanid menurut versi Ishaq bin Rahawayh dan Ahmad adalah Al-Zuhri dari Salim dari ayahnya atau Abdul Allah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Kedua, Asyah al-Asanid menurut versi Ibnu al-Madini dan al-Fallas adalah Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Asyah al-Asanid menurut versi Ibnu Ma'in adalah Al-A'masi dari Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdul Allah ibnu Mas'ud. Keempat, Asyah al-Asanid menurut versi Abu Bakar ibnu Abi Syaibah adalah Al-Zuhri dari Ali bin Al-Husain dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Kelima, Asyah al-Asanid menurut versi Bukhari adalah Malik dari Nafi dan Ibnu Umar. Sebagian ulama hadis membagi tingkatan hadis sahih berdasarkan kriteria yang diperdomani oleh para mukharrij atau perawinya yang terakhir membukukan, yaitu A. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. B. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. C. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja. D. Hadis yang diriwayatkan sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. E. Hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Bukhari. F. Hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Muslim. Dan G. Tingkatan selanjutnya adalah hadis sahih menurut imam-imam hadis lainnya yang tidak mengikuti syarat Bukhari dan Muslim, seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kitab-kitab yang memuat hadis sahih diantaranya A. Al-Jami' al-Sahih atau lebih dikenal dengan Sahih al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Abu Abdul Allah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah al-Bukhari 194-256 Hijriah. B. Sahih Muslim oleh Abu Al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi 204-261 Hijriah. C. Sunan Abu Daud oleh Sulaiman ibnu Al-Ash'ad ibnu Ishaq Al-Azali Al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud 202-275 Hijriah. D. Sunan Al-Jami' Al-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah Al-Tirmizi 209-279 Hijriah. E. Sunan Al-Nasai oleh Abu Abdul Al-Rahman Ahmad ibnu Syuaib ibnu Ali Al-Khurasani Al-Nasa 215-303 Hijriah. F. Sunan Ibnu Majah oleh Abu Abdul Allah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwini atau lebih dikenal dengan Ibnu Majah 209-273 Hijriah. 2. Hadis Hasan. Hasan secara etimologi merupakan sifat musyabahah yang berarti al-jamal yaitu indah.
bagus. Sedangkan pengertian hadis hasan menurut istilah ilmu hadis tercakup dalam beberapa definisi seperti berikut. Menurut Al-Tirmizi, hadis hasan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu hadithi yurwa la yakunu fi isnadihi may yuttahamu bil kadzib wa la yakunul hadithu syadza wa yurwa min ghairi wajhi nahwu dzalika. Artinya, setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta dan hadis tersebut tidak syadz serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Berdasarkan definisi di atas, para ulama hadis merumuskan bahwa kriteria hadis hasan sama seperti hadis sahih, kecuali terdapat perawi yang tingkat kedobitannya kurang atau lebih rendah dari perawi hadis sahih. Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis hasan adalah hadis sahih yang perawinya memiliki sifat dobit lebih rendah dari perawi hadis sahih. Hadis hasan terbagi menjadi dua macam, yaitu hasan li dzati dan hasan li ghairih. Kehujahan hadis hasan sama seperti hadis sahih, meskipun di bawahnya. Hadis hasan dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum maupun beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan ada 5 macam, yaitu 1. Sanad hadis tersebut harus bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya mempunyai sifat dobit, namun kualitasnya lebih rendah dari hadis sahih. 4. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz. 5. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Contoh hadis hasan. Artinya, telah menceritakan kepada kamu Kutaibah, telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. HR At-Tirmizi bab Abwabu Fadalil Jihadi. Selain mengenalkan hadis hasan, Al-Tirmizi juga menggunakan istilah hasan sahih dalam menilai sesuatu hadis yang menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Menurut At-Tohan, definisi hasan sahih tersebut dikemukakan oleh Ibnu Hajar dan penjelasan Ibnu Hajar disetujui oleh Al-Suyuti, yaitu sebagai berikut. 1. Apabila hadis tersebut mempunyai 2 sanad atau lebih, maka istilah hasan sahih dilihat dari jumlah sanad sahih, sedangkan dari sanad yang lain adalah hasan. 2. Apabila sanad hadis tersebut hanya 1, maka terdapat 2 penilaian ulama terhadap sanad tersebut. Yang satu kelompok menilai hasan, sedangkan kelompok lain menilai sahih. Terdapat beberapa kitab yang di dalamnya menghimpun banyak hadis hasan. Kitab-kitab tersebut adalah A. Jami Al-Tirmizi atau lebih dikenal dengan Sunan Al-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Surah Al-Tirmizi 209 sampai 279 Hijriah. B. Sunan Abu Dawud oleh Sulaiman Ibnu Al-Ash'ad bin B. Sunan Abu Dawud oleh Sulaiman Ibnu Al-Ash'ad Ibnu Ishaq Al-Azadi Al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Dawud 202 sampai 275 Hijriah. C. Sunan Al-Darqutni oleh Abu Al-Hasan Ali Ibnu Umar Ibnu Ahmad Al-Darqutni 306 sampai 385 Hijriah atau 919 sampai 995 Masehi. 3. Hadis do'if. Secara bahasa, kata do'if adalah lawan dari al-qawi yang berarti lemah. Maka sebutan hadis do'if dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. An-Nawawi mendefinisikan hadis do'if sebagai berikut, yang artinya hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Para ulama menemukan kedoifannya pada 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan perawi. Mereka membagi dan menguraikannya dalam beberapa macam hadis doif yang jumlahnya banyak. Macam-macam hadis doif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu doif dari segi persambungan sanadnya.
yang terdiri dari 1. Hadis mursal, 2. Hadis munqati, dan 3. Hadis mu'dal. 2. Dhaif dari segi sanadnya, yaitu 1. Hadis mauquf, 2. Hadis maqtu. Ketiga, dhaif dari segi persambungan sanadnya, terdiri dari 1. Hadis munkar, 2. Hadis matruk, 3. Hadis syadz, 4. Hadis maklub, 5. Hadis mubham, 6. Hadis mu'allal, dan 7. Hadis mudha'af. Syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif ada 7. Di antaranya 1. Hadis tersebut khusus untuk fadhailul amal atau targhib dan tarhib. 2. Hadis tersebut tidak sangat dhaif apalagi maudhu, batil, munkar, dan sebuah hadis yang tidak ada asal-usulnya. 3. Hadis tersebut tidak boleh diiktikadkan atau diyakini sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Hadis tersebut harus mempunyai dasar umum dari hadis yang sahih. 5. Hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan atau dipopulerkan. 6. Wajib memberikan bayan atau penjelasan bahwa hadis tersebut dhaif saat menyampaikan atau membawakannya. 7. Tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jazm atau yang menetapkan dalam membawakannya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.